sembarangan. Oh, banyak sekali. Terus anak-anak sudah mempelajari apa itu head? Apa itu head? Sudah. Yang kalian pelajari apa? Ayo. Bu, yang penting keluar air namanya farji. Oke, pokoknya bentuk gede, tekok farji itu darah head. Iya gitu. Oke. Nah, definisi dan dasar hukum. Wanita itu dibedakan menjadi 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa? Darah haid, istihadah, darah nifas. Darah haid, istihadah, nifas. Loh, kok yang jawab cuma 1? Padahal tadi di awal itu sudah ada catatannya ya. Haid, nifas, dan istihadah. Siapa yang bisa membedakan? Bantu guru dong. Bedakan apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadah. Ayo. Ada yang pernah dengar nifas? Apa nifas itu? Coba. Ya, yang terasa. Bila wanita sudah melahirkan akan mengeluarkan darah tersebut. Oh, darah nifas menurut temanmu itu darah yang keluar setelah melahirkan. Bagaimana? Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Oke. Ada yang tahu darah istihadah? Apa istihadah? Ayo, siapa yang tahu istihadah? Ada Pak Akbar sungkan mau jawab ya? Gak jadi jawab. Siapa? Anin, ayo Nin. Apa Nin? Ayo. Darah istihadah adalah darah penyakit. Oke, darah istihadah itu darah penyakit katanya Anin. Siapa yang bisa jawab yang lain? Barangkali beda pendapat, Bu. Boleh beda pendapat? Gak apa-apa, boleh. Ayo, ada yang berbeda pendapat dengan Anin? Istihadah itu katanya darah penyakit. Siapa yang berpendapat beda? Pendapatnya berbeda dengan Anin? Tidak ada? Sudah Bu? Ya wes, kita lanjutkan. Yang pertama anak-anak adalah haid. Definisinya darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat. Tetapi ini punya syarat. Syaratnya apa? Jika dia sudah mencapai akil balik. Akil baliknya orang perempuan minimal wanita dikatakan balik jika titik-titik keluar di titik-titik di usia titik-titik ada itu. Kalau nggak ada tak tanyakan gurunya siapa? Pak Iman, Pak Idris, sama Pak Sultan. Ayo, usia berapa? 9 tahun kurang 16 hari. Kurang itu maksud sedikit sekali, 16 hari. Kalau sudah mencapai usia 9 tahun kurang 16 hari, anak-anak mengeluarkan darah, berarti itu darah haid. Oke, dan kalian sudah dikatakan akil balik. Walaupun usianya sudah 10 tahun, tetapi belum pernah haid, belum pernah mimpi basah. Loh Bu, perempuan juga mimpi basah? Apa itu mimpi basah? Istihram. Ya wes, Bapak Ibu. Apa Bu? Oke, berarti dia belum akil balik. Oke, paham dari sini? Dan pada waktu-waktu tertentu. Kenapa kok waktunya tertentu? Karena berbatas. Ada batasannya. Ketika darah itu mencapai batasnya,
adalah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Apa hanya setelah melahirkan saja? Ya, setelah melahirkan saja. Walaupun melahirkannya karena keguguran. Oke. Orang perempuan yang sudah hamil, anaknya lahir, entah itu lahirnya hidup, ataupun meninggal dalam kandungan, atau masih bentuk janin yang keluar, yang sering kita sebut dengan keguguran. Nah, darah yang keluar setelah melahirkan tersebut disebut sebagai darah nifas. Nah, istihadah, darah yang keluar di luar hari-hari haid dan nifas karena pecahnya pembuluh darah di sekitar rahim. Kalau darah haid dan nifas itu keluar darahnya dari dinding rahim untuk membersihkan dinding rahim. Tuh. Tapi kalau darah istihadah itu keluarnya dari pecahnya pembuluh darah yang ada di sekitar rahim. Bukan untuk membersihkan dinding rahim, tidak, tetapi keluarnya di sekitar rahim dari pembuluh darah yang pecah. Gitu. Di perut bisa. Gitu. Kita lanjutkan. Ini ada perbedaan dan ketentuan waktu dari 3 jenis darah yang keluar tadi, ada perbedaannya, nah. Apa itu? Nah, karakteristiknya haid penyebabnya alami. Masa minimalnya 24 jam atau sehari semalam. Kok keluar darah tapi tidak sampai 24 jam, hanya siap tok misalkan. Aku haid saiki zuhur keluar darah. Maghrib sudah nggak keluar, di tubuh nggak keluar. Sampai nanti nggak keluar, berarti itu bukan darah haid. Darahnya namanya darah istihadah. Kalau haid anak-anak tidak boleh sholat, tapi kalau istihadah tetap wajib sholat. Puasa bu, sama. Kalau puasa, kalau haid tidak boleh puasa, tapi kalau istihadah wajib puasa. Masa umumnya orang haid itu sekitar 6-7 hari, bahkan 10 hari itu umum. Kemudian masa maksimalnya 15 hari 15 malam. Lebih dari 15 hari 15 malam termasuk istihadah. Dari sini jelas? Nah, minimal suci orang haid itu mesti ada rentang waktu ya, rentang waktu atau siklus ya, siklus haidnya kan ada. Nah, itu ada masa suci, ada masa haid. Minimal sucinya itu minimal sucinya 15 hari 15 malam. Andaikan anak-anak haid 7 hari, jadi dia haid ya. Kemudian suci nggak sampai 15 hari 15 malam, ternyata sudah haid lagi. Dari 7 hari ini kehitung sampai 15 hari, ternyata ketika keluar darahnya itu sudah lebih dari 15 hari dari awalnya dia haid, maka darah yang keluar setelahnya ini sebelum mencapai minimal suci belum sampai 15 hari 15 malam, katakan cuma 13 hari sucinya, 13 hari sucinya, kemudian dia keluar darah, maka darah yang belum sampai di 15 hari 15 malam ini termasuk darah istihadah. Nah, kalau sudah darah istihadah, kewajiban kalian tetap sholat wajib sholat, puasa ya wajib puasa, tidak ada larangan untuk orang istihadah. Bedanya orang istihadah dengan orang yang suci itu berbeda pada apa? Ketika mensucikan diri, wudu'e ya opo. Nah itu. Oke.
Dari sini jelas napa mboten? Lanjut. Nifas. Penyebabnya karena melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Entah itu melahirkan karena keguguran, entah itu melahirkan apa itu namanya? Meninggal di dalam kandungan, atau melahirkan janinnya dalam keadaan hidup, bayinya hidup. Semuanya dikatakan melahirkan. Artinya apa? Mengosongkan perut, mengosongkan rahim. Oke, darah yang keluar setelah rahim kosong. Wis mari ono isine, mari hamil kosong, dikeluarkan. Oke, melahirkan. Kemudian kok keluar darah. Ini darahnya darah nifas. Minimal nifas itu hanya setetes. Apa ada Bu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada Bu? Ada. PR buat kalian. Ada itu sejarahnya. Hanya setetes. Nifasnya setetes tok. Kemudian suci. Masa umumnya ketika nifas itu 40 hari. Banyak ya. Gusti Allah maringi sampeyan rukhsah ya, keringanan buat orang wanita. Buat wanita satunya haid. Kalau laki-laki dia wajib sholat terus ya. Kalau sudah akil balik, tapi perempuan masih diberi waktu untuk istirahat. Gak oleh sholat. Wes gak oleh sholat ketika haid, ketika suci pun tidak diwajibkan mengqadha sholat. Tapi kalau puasa tetap wajib diqadha. Masa nifas sama. Nifas pun sama dengan ketika haid. Ada masanya. Masa umumnya 40 hari, tetapi maksimalnya 60 hari. Minimal sucinya selama kalian belum pernah hamil, insya Allah gak akan mengalami nifas. Kalau kalian pernah hamil, insya Allah pasti bernifas ya. Kemudian yang darah selanjutnya adalah darah istihadah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah penyakit, gangguan. Ada masa minimalnya, tidak ada masa minimal. Sopo sing si penyakit. Kecuali Allah yang menyembuhkan. Kemudian masa umum mengikuti sisa haid. Kalau dia terus menerus daimul hadas, keluar darah terus, berarti hitungannya bagaimana? Kalian harus hafal. Biasa nih aku haid di sekarang masanya adalah sekian, maka selain sekian hari ini adalah istihadah. Masa suciku biasanya sampai nih, maka kalau sudah melewati masa suci itu berarti masuk haid. Nah seperti itu penghitungannya. Oh lebih sulit untuk istihadah ini lebih sulit penghitungannya. Ada rumus menghitungnya Bu, ada. Dan itu yang membuat kalian nanti lama. Semoga kita tidak mengalami istihadah, gitu ya. Terus masa maksimal juga tidak terbatas. Kalau ini apa ini? Tabel klasifikasi warna darah dan sifat darah. Selain warna, sifat darah, kental atau bau juga menentukan kekuatannya. Jadi anak-anak, darah itu terbagi beberapa macam warna dan sifatnya. Ini akan mempengaruhi pada saat apa? Pada saat kalian menentukan haid atau istihadah. Ini penting, kalian juga harus paham. Sifatnya hitam, kental, berbau. Berarti warnanya hitam, kental, berbau. Status kekuatannya sangat kuat. Jika keluar pasti dianggap haid. Kemudian hitam, encer, tidak berbau. Ini termasuk kuat. Kuat saja. Lebih kuat dari warna merah. Apa selalu haid? Belum tentu. Belum tentu kalau yang ini. Sesuai hitungan nanti. Merah dan kuning sama, nanti sesuai hitungannya. Gitu. Merah ini sedang, warna umum
atau keruh, lemah. Dianggap haid jika keluar di masa haid. Ada juga yang apa namanya? Yang keluar apa sih? Ketok bercak, ketok. Padahal bukan waktunya haid. Enggak waktunya haid tapi keluar bercak. Warnanya kuning keruh gitu. Nah, itu tidak dianggap haid jika tidak pada masanya haid. Larangan sekarang anak-anak perhatikan, larangan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Ada apa saja coba? Sholat ini dilarang. Tetapi kalian tidak wajib mengqadha. Yang kedua, puasa juga dilarang. Puasa apa? Puasa Ramadan, puasa sunnah, semua jenis puasa dilarang bagi orang yang haid dan nifas. Kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib, ya kan? Bagi yang haid, orang yang haid dan nifas wajib mengqadha puasa ketika dia sudah suci. Yang ketiga, tawaf ini kalau kalian diberi rizki oleh Allah untuk ziarah ke Mekah dan Madinah untuk beribadah haji dan umroh, di sana ada tawaf. Kalau anak-anak sedang haid tidak boleh tawaf. Yang keempat, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Anak-anak perhatikan, ini mushaf, namanya mushaf. Bu, itu Al-Quran. Al-Quran itu ajaran yang ada di dalamnya ini Al-Quran. Oke, kalau ini lembaran-lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Quran, inilah yang disebut mushaf. Jelas? Kalau sedang haid, boleh tidak? Tidak boleh membawa maupun menyentuh saja. Karena apa? Karena saking Quran ini dimuliakan oleh Allah, saking suci nih, jadi tidak boleh. Orang yang sedang haid dan nifas tidak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran. Loh Bu, ada kasus loh. Kakak saya itu di pondok tahfidz Quran, ya, misal. Dia kok cerita ya, Bu? Setiap kali dia haid, bawa Qurannya dibawa. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Anak saya, anaknya Bu Guru pondoknya di pondok tahfidz Quran. Kalau dia haid bagaimana? Deres tetap deres. Tapi diniati zikir. Terus bawa Qurannya apa? Quran tafsir boleh kalau untuk Quran tafsir. Kalau Quran ini, kalau dia nggak punya wudu, jangankan orang haid, orang suci tapi nggak punya wudu, dia batal. Belum punya wudu nggak suci. Ini pun nggak boleh megang maupun membawa, harus punya wudu dulu. Kalau ini bukan tafsir. Tafsir itu yang bagaimana, yang pinggirnya ono tafsir itu. Nah, itu boleh. Kalau lebih banyak tafsirnya lebih aman. Kalau lebih sedikit tafsirnya diusahakan untuk dihindari. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran. Kecuali, ini larangan ya, larangan membaca Al-Quran. Kecuali kalau diniatkan untuk zikir atau dia punya kekhawatiran ketika dia haid nanti hafalannya hilang. Dia punya kekhawatiran seperti itu. Boleh baca Quran tetapi diniati zikir. Paham? Karena menghafal Quran itu sunnah, menjaganya agar tetap hafal itu hukumnya wajib. Nah, yang keenam, berdiam diri di masjid. Batasannya sampai mana? Sampai serambi masjid. Yang boleh kalian lewat adalah halaman luar masjid.
masjid, misalkan di bagian parkiran nih, bagian tetesan hujannya. Kalau misalkan masjid kan ada jerambah masjid ya, jerambahnya ini masuk wilayah masjid. Kecuali kalian jelas takmir mengatakan ini masjid ini yang diwakafkan sebagai masjid adalah shaf pertama. Biasanya di Pondok Putri begitu. Pondok Putri itu biasanya Romo Yai matur, masjid itu yang shaf pertama saya wakafkan sebagai masjid shaf pertama, yang belakang musola. Maka ketika pembelajaran teman-teman yang sedang boleh masuk tetapi di bagian belakang, yang di bagian depan tidak diperbolehkan karena ini sudah masuk wilayah masjid. Jelas? Lewat di masjid Bu? Sama, tidak boleh. Lewat saja ya oleh. Oke. Kecuali ini untuk bukan berdiam diri ya, bukan berdiam diri, tetapi lewat di masjid. Kecuali ketika haid kalian sudah hampir selesai dan tidak ada kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Netes, tembus. Karena sudah hampir selesai, berarti sudah masuk di warna, kira-kira warna apa tadi? Masih ingat? Warna darah kan ada hitam, kental, berbau, ada hitam encer, ada yang merah, ada yang kuning keruh. Nah, kira-kira kalau sudah mau suci itu mana? Kuning keruh. Oke. Kalau seperti itu, kalian hanya diperbolehkan lewat jerambah masjid, tidak apa-apa. Lewat tok dan segera keluar. Mau memberikan takjil di jerambahnya masjid, posisinya sampean haid tapi sudah mau suci, boleh. Hanya meletakkan saja kemudian keluar. Gitu. Tidak untuk iktikaf di masjid. Iktikaf berdiam diri ya, di masjid. Kemudian jima. Apa ini? Nanti kalau kalian sudah menikah, kalau belum nikah nggak boleh ya. Kalau dilakukan berarti hukumnya zina. Zina itu dosa besar, anak-anak ya. Kemudian bersenang-senang di antara pusar dan lutut sama ya. NB. Nah, saat istihadah, anak-anak perhatikan, ini saat istihadah, perhatikan yang tercetak warna merah. Tidak ada larangan. Wanita istihadah tetap wajib sholat, boleh puasa, boleh jima, boleh baca Quran. Namun ia wajib membersihkan kemaluan dan berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Bu, caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas yang ini. Makanya di awal tadi saya bilang bersucinya orang yang istihadah itu khusus ya, ada tata cara yang khusus. Nah, ini yang sering kali terjadi. Boleh nggak motong kuku dan motong rambut untuk orang haid? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bu, kalau menurut yang saya dengar begini. Bu, kok begini ya? Ayo, ada yang boleh, ada yang pernah dilarang motong kuku? Lihat aja motong kuku gitu. Ada? Ada. Kenapa? Siapa? Coba angkat tangan. Bagaimana hukumnya memotong kuku dan rambut? Sebenarnya anak-anak, memotong kuku dan rambut itu tidak sampai derajat haram. Hanya saja menurut Imam Syafi'i, karena guru mengikuti mazhabnya Syafi'i ya, mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i itu makruh tanzil. Sebaiknya tidak dilakukan. Oke. Sama halnya dengan orang puasa, sebaiknya tidak potong anggota badan. Itu sunahnya kalau puasa. Tapi kalau haid dan nifas itu makruh hukumnya, justru ke makruh, tidak sampai derajat haram. Dan ketika kalian mandi wajib,
tidak ada kewajiban untuk mencuci atau mensucikan potongan kuku dan potongan rambut, disucikan ketika kalian mandi wajib. Tidak ada kewajiban seperti itu. Itu menurut ulama mazhab Syafi'i. Kok dilarang, Bu? Ya karena makro itu lebih baik ditinggal. Makro itu lebih baik ditinggalkan. Karena ini sekalian ya anak-anak ini. Karena berhubungan dengan potong rambut. Kalau potong kuku ini bukan aurat. Kukunya bukan aurat, ini kan kelihatan ya. Bukan aurat, kuku tangan. Kalian buang tidak masalah. Kalau rambut, menurut guru saya, rambut itu termasuk aurat. Iya apa benar? Oleh karena itu kalian disuruh menutup kepala yang di dalamnya termasuk rambut. Nah, bagaimana kalau sudah dipotong? Seyogianya potongan rambut itu tidak dibuang sembarangan. Loh, bagaimana, Bu? Dikubur saja. Kenapa? Yang dikhawatirkan terbukanya aurat kalian, tampak auratnya ke yang melihat siapa? Orang yang bukan mahram, non mahram kalian lihat. Nah, yang itu termasuk dihukumi membuka aurat atau tidak, yang dikhawatirkan itu. Oke, jelas. Pesannya Bu Guru kalau potong rambut jangan ditinggal di salon, dikumpulkan dan dikubur. Oke, paham? Nah, ini referensinya kitab Ihya Ulumuddin. Silakan kalian baca-baca, insya Allah nanti materinya saya share. Kemudian kita masuk ke pembahasan macam-macam istihadah. Dari kitab Fathul Mu'in ada dasarnya. Wanita yang mengalami istihadah dibagi menjadi 7 pembagian wanita istihadah. Tapi umumnya, yang umum itu hanya ada 4. Dan yang hari ini Bu Guru bahas hanya 4. 1. Mubtadi'ah mumayyizah. Apa itu? Baru pertama kali haid dan bisa membedakan warna darah. Maksudnya bagaimana? Ada yang bisa bantu Bu Guru? Zia? Lo namanya sama Ustazah Zia. Ayo. Apa? Yang pertama mubtadi'ah. Siapa yang tahu mubtadi'ah itu apa? Gini. Misal kalian masih kelas 3, usianya berapa kelas 3 itu biasanya? 9 tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 2 tidak pernah haid sampai di kelas 3. Oke. Nah, pertama kali haid itu di kelas 3 di usia 9 tahun. Anak yang pertama kali haid di usia 9 tahun inilah yang disebut dengan mubtadi'ah saja. Mubtadi'ah saja. Mumayyizah itu gimana? Mumayyizah itu dia bisa membedakan warna darah. Ketika dia di usia 9 tahun, di pertama kali dia haid, dia sudah buat jurnal nih. Sudah buat jurnal haid. Jam sekian keluar darah warnanya hitam kental berbau. Jam sekian darahnya masih hitam kental berbau. Tanggal sekian, jam sekian warna darahnya merah. Kok sampai batas waktu maksimal haid belum suci? Oke, dia masuk istihadah, tetapi istihadah yang jenis pertama mubtadi'ah mumayyizah, karena dia bisa membedakan kapan dia mengeluarkan darah haid yang kuat, kapan dia mengeluarkan darah haid yang lemah. Karena kalian mayoritas sudah mengalami, berarti insya Allah sudah mengalami mubtadi'ah mumayyizah. Ada yang belum haid?
Wes, mulai sekarang dipelajari ilmu head ini, sehingga nanti kalau naudzubillah min syarri dzalik, pertama kali head ternyata istihadah, kalian sudah masuk mubtadi'ah mumayyizah. Kemudian yang kedua, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Anak yang baru pertama kali head tetapi tidak bisa membedakan warna darah. Dia tidak tahu bagaimana cara membuat jurnal head. Dia tidak pernah kontrol. Taunya kok aku keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam. Maka dia masuk di mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Nah, yang selanjutnya muqtadah ghairu mumayyizah. Siapa yang tahu? Kalau tadi mubtadi'ah orang yang pertama kali head. Kalau muqtadah kebalikannya. Berarti apa? Sudah kebiasaan sudah punya kebiasaan head dan bisa membedakan warna darah. Yang keempat, muqtadah ghairu mumayyizah. Sama dengan mubtadi'ah ghairu mumayyizah, bedanya dia sudah terbiasa head. Nah, ini yang tips ya. Loh, ini umpamane nanti darah keluar lebih dari 15 hari 15 malam, sampai bisa membedakan kapan darah keluar kuat, kapan darah yang keluar keruh, sehingga bisa memutuskan ini head atau istihadah. Jelas? Jelas. Kemudian ini anak-anak, cara mengecek darah, warna darah dengan menggunakan tisu. Bu Guru tanya karena sudah sering kali head ya. Kalau sampai ngecek darah sudah suci apa belum? Bagaimana? Ada yang bisa menerangkan ke Bu Guru? Atau menceritakan kebiasaan yang warna putih bersih. Kalau dulu masa kecilnya Bu Guru itu ada tisu warna-warni. Kalian tahu? Tahu. Harum ya baunya ya. Sekarang gak ono. Aku boleh gak ono. Dulu itu ada tisu tidak dianjurkan dipakai untuk ngecek warna darah. Yang dianjurkan dipakai untuk ngecek warna darah itu adalah kapas dan tisu yang berwarna putih bersih. Bagaimana caranya? Kalian usapno, sampean usap nggih, usapkan di mana? Di tempat keluarnya darah. Tidak harus sampai dalam, tidak. Tapi ketika sampean jongkok kelihatan, ya diusap di situ. Ketika sudah tidak ada darah, walaupun itu warnanya keruh tadi kan termasuk darah G, berarti sudah yang namanya kapas atau tisu itu sudah putih bersih tanpa ada noda keruh kuning, nggak ada G. Biasanya ada bening tapi putih bersih gitu ya. Itu berarti kalian sudah masuk masa suci. Gitu. Gunakan kapas putih, masukkan sedikit kapas ke bagian dalam kemaluan, bukan terlalu dalam, cukup pada area yang tampak saat jongkok. Hasilnya dilihat, jika kapas berwarna merah kuning keruh berarti masih dianggap head. Jika kapas berwarna putih bersih sudah dianggap suci. Jika keluar yang saya bilang tadi, keluar cairan bening dan biasanya itu agak kayak lendir gitu ya. Ini tanda suci, sudah masuk tanda suci, gitu ya. Yang paling kuat seperti cairan keputihan bening, gitu ya. Berarti kalau sudah, biar ketika sholat
masuk waktu sholat sampean tidak sampai meninggalkan sholat fardu. Nah, cara menghitung suci haid dan istihadah banyak sekali nih. Rumus utama yang digunakan adalah batas maksimal 15 hari. Jika darah keluar kurang dari 15 hari 15 malam, maka seluruh darah yang keluar pada hari itu, seluruh darah yang keluar selama dia lebih dari 24 jam atau minimal 24 jam, maka dihukumi haid. Itu berarti walaupun dia sudah bersih tapi keluar lagi, ini masih masuk haid. Andaikan terlanjur sholat, karena dia kan sempat suci nih, ketika suci dia sholat ya. Andaikan terlanjur sholat, bagaimana hukumnya? Hukum sholatnya tetap sah. Tetapi yang tidak sholat di waktu itu boleh, tidak wajib. Yang tidak sholat tidak wajib mengqadha sholat. Selama masa suci kemudian buntuti, ini jika ia sempat mandi dan sholat di hari ke-4 sampai ke-10, sholatnya tetap sah. Namun secara hukum total 14 hari 14 malam dan 14 hari itu dalam rangkaian masa haid. Andaikan di situ ada sholat yang ditinggalkan, tidak wajib mengqadha sholat. Siapa yang sering mengalami ini? Kasus ketiga ini insya Allah banyak sekali ya, banyak sekali yang sering mengalami. Bu, saya sudah suci loh Bu, suci 2 hari, kok kemudian keluar lagi gitu mulai awal. Sudah 15 hari 15 malam apa belum? Sudah 15 hari kah? Bu, belum mencapai 15 hari tapi sempat suci. Nah, yang suci itu dianggap masa haid. Kalau sudah terlanjur sholat, ngaji, puasa, zakat dan sebagainya, zakat boleh ya, tawaf dan sebagainya yang dilarang ketika orang sedang haid, bagaimana Bu? Tetap sah. Paham? Nah, ini ringkasannya anak-anak. Kondisi darah kurang dari 24 jam bukan haid. Darah sehari sampai dengan 15 hari semuanya haid. Darah keluar lebih dari 15 hari, ini ada penghitungannya, berarti bercampur antara haid dan istihadah. Jarak suci kurang dari 15 hari juga ada penghitungannya. Nah, catatan penting ini dari kitab Fathul Qorib, Fathul Qoribul Mujib. Seorang wanita disebut suci jika ia mencoba memasukkan kapas kemaluannya seperti tadi cara kalian melihat warna darah tadi, caranya ke dalam kemaluan dan kapas tersebut keluar dalam keadaan bersih tanpa noda, dia baru dianggap suci. Paham? Paham ya? Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada. Nah, ini kita sudah masuk cara. Sebelum kita masuk dilanjutkan. Sebelum masuk cara bersuci bagi wanita yang istihadah atau mustahadah, barangkali ada anak-anak yang mau cerita pengalamannya haid kemarin seperti ini Bu, maka bagaimana? Sholatnya disegerakan, gak usah nunggu wiritan, gak usah puji-pujian. Kalau sebelum sholat biasanya puji-pujian kayak sampai orang yang istihadah disegerakan sholatnya, tidak nunggu puji-pujian. Paham ya? Setelah wudhu harus segera melaksanakan sholat, tidak boleh menunda dengan aktivitas lain seperti
ngobrol, jadi kate sholat ngobrol dhisik, kate sholat longgo di musola karo ngobrol kancane boten parah. Kalau yang mustahadah harus disegerakan sholatnya. Kemudian kecuali aktivitas yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, seperti menjawab adzan dan iqomah. Untuk orang yang mustahadah, hukum wudhunya ini perlu nak. Ayo bangun dulu. Sudah bosan ini sebenarnya, kok matematika ya. Untuk wudhunya, cara wudhunya, bukan proses cara wudhunya bukan, tapi dari proses bersucinya sampai dengan niat wudhunya kan khusus niat. Dan berlakunya wudhu itu juga khusus loh. Khususnya gimana? 1 kali wudhu untuk anak yang mustahadah, orang yang istihadah hanya boleh dilakukan untuk sholat. Oke, wudhunya hanya boleh untuk 1 kali sholat fardu. 1 kali sholat fardu, diingat-ingat. Kalau istihadah, dia wudhunya hanya boleh untuk 1 kali sholat fardu. Kalau sholat sunnah bagaimana? Boleh berkali-kali. Mandi wajib bagi orang yang istihadah diwajibkan hanya sekali. Kapan? Ketika dia tahu masuk waktunya suci. Kebiasaannya suci ini dia sudah keluar head misalkan ya, 2 bulan berturut-turut darahnya keluar nggak berhenti-henti, dan dia tahu kebiasaannya dia head itu cuma 7 hari, maka di hari ke-8 bagi orang yang mengalami hal ini, di hari ke-8 dia wajib mandi. Oke, kalian mulai menghitung berarti di tanggal ini kemungkinan besar saya head, maka tinggalkan sholatnya. Di hari ini kemungkinan besar saya yakin hari ini adalah waktu saya suci karena hitungannya sudah tepat. Maka di hari itu walaupun darahnya masih keluar, kalian wajib mandi besar dari atas, besar dari head. Nah ini anak-anak, jika darah berhenti saat sholat, ada kemungkinan darah itu tidak keluar lagi, bersih, suci, dan diyakini tidak akan keluar lagi ketika tengah-tengah sholat, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena di awal kalian wudhunya listibahatis sholat. Oke? Nah, kenapa batal? Maka karena dia harus memperbarui wudhu. Wudhunya bagaimana? Niatnya sama dengan niatnya wudhu orang biasa. Nawaitul wudhu'a irafil hadasil asghari. Itu wudhunya orang biasa. Kalau orang head tadi apa? Nawaitul wudhu'a listibahatis sholati. Ya. Nah, ini kodok sholat. Niat. Oke. Ini sudah masuk kodok sholat. Ini bab terakhir. Setelah ini kita sharing, tanya jawab boleh. Kenapa dari tadi guru kok ngecek ya? Ngecek itu coba kecepatannya. Memang kodok sholat atau tidak? Sholat yang ditinggalkan ketika dia haid memang tidak diwajibkan mengqadha sholat, tetapi ada kewajiban mengqadha sholat di waktu-waktu tertentu. Misal, Mbak siapa namanya? Mbak siapa sini? Oh, Mbak Yasmini. Subuh sudah masuk waktunya subuh. Tapi dia tadi sahur sudah adzan, belum sempat sholat, ngringkesi karena tadi
habis sahur ya, habis sahur. Waktu sahur masih suci, kan mau sahur istinja dulu ya, istinja dulu dan masih suci. Nah habis sahur dia nggak langsung sudah ada masuk waktunya sholat, nggak langsung sholat. Saya tak ringkes ini, saya cek nggak ringkes, kok lewes ringkes, baru sholatnya iso khusyuk, gak kepikiran ringkes. Oke, contoh ini. Ternyata dia kamar mandi wudhu. Sebelum wudhu istinja dulu, cawi di sink. Lah ternyata keluar darah. Dan keluar darahnya ini tadi berarti setelah dan sudah masuk waktunya adzan, waktunya subuh sudah masuk. Kalian belum sholat subuh, tetapi sudah haid. Okay. Bagaimana hukumnya? Wajib diqodho. Wajib mengkodoknya. Subuh sebelum terbit fajar. Kodoknya kapan? Subuhnya saja. Kalau keluarnya di waktu zuhur, waktu sholat yang bisa dijamak asar atau zuhur, maka bagaimana? Zuhur saja sebelum masuk asar. Kalau dia keluarnya adalah asar, maka yang wajib dikodok zuhur dan asar. Paham ya? Oh maaf, bukan keluar darah haid ya, tapi ketika bersih. Ini berlaku untuk ketika bersih. Ketika keluar, maka di waktu yang kalian tinggalkan dan belum sholat. Keluarnya di waktu asar, maka asar saja. Keluarnya di waktu maghrib, maka maghrib saja. Dan ketika suci, anak-anak ketika suci nih, sampean sucinya isya, ya kan? Antara waktu maghrib dengan waktu isya ini berdekatan. Dan boleh dijamak. Dijamak itu apa? Dikumpulkan. Sampai sholat bepergian, sholatnya dijamak, dikumpulkan jadi satu. Artinya jadi satu sholat apa jadi satu waktu? Jadi satu waktu. Nah, bagaimana ini? Maka ketika kalian suci di waktu isya, yang wajib diqodho adalah sholat maghrib dan isya. Nah, sudah dilakukan selama ini? Qodho sholat? Ayo, jujur aja. Boleh suci ya, boleh suci hari itu ya sudah, nggak kepikiran qodho sholat. Kalau keluarnya subuh dan belum sholat subuh, maka wajib mengqodho sholat subuh. Keluarnya zuhur belum sholat zuhur, wajib mengqodho sholat zuhur. Keluarnya asar dan belum sholat asar, yang wajib mengqodho sholat asar. Keluarnya maghrib, ini keluar ya, belum sholat maghrib, yang wajib diqodho adalah sholat maghrib. Sekarang suci, perhatikan. Sucinya asar. Sucinya asar. Yang wajib diqodho adalah sholat zuhur dan asar. Sucinya isya, yang wajib diqodho adalah sholat maghrib dan isya. Sucinya subuh, subuh saja. Sucinya maghrib, maghrib saja. Suci zuhur, zuhur saja. Dari sini paham atau tidak? Ini sudah materi terakhir. Bu Guru ingin ada satu dari